Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Evangelis Adrian Tenine, dan di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Dilarang Bersungut-sungut. Saudara-saudara, berbicara tentang bersungut-sungut, maka kita semua pasti pernah melakukannya. Mungkin di saat kita marah, di saat kita sedih, di saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka bersungut-sungut pasti pernah kita lakukan. Saudara yang terkasih, ternyata ketika kita melihat di dalam Alkitab tentang bersungut-sungut sendiri, ada banyak ayat Alkitab yang baik yang ada dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menulis tentang bersungut-sungut ini. Saudara, mari saudara kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara-saudara yang terkasih, bersungut-sungut ini sudah seperti sifat karakter daripada bangsa Israel ketika Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga ada banyak hal yang mereka lakukan, khususnya bersungut-sungut ini, sehingga Tuhan memarahi mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bukan saja orang Israel, tetapi dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kadangkala bersungut-sungut ini sudah menjadi sifat dasar, karena sering melakukannya berulang-ulang. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa sampai kita dilarang untuk bersungut-sungut? Yang pertama, saudara, karena bersungut-sungut itu Tuhan menentang orang yang bersungut-sungut. Tuhan sendiri menentang orang yang bersungut-sungut. Keluaran 16 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 berbunyi demikian. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu itu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat yang ke-8, lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging dan pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu itu. Saudara-saudara yang terkasih, bersungut-sungut sama seperti kita sementara menentang Tuhan. Mengapa sampai kita menentang Tuhan? Karena bersungut-sungut itu seperti kita mau menantang kuasa Tuhan itu. Menantang Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, kita mau menantangnya. Sehingga ketika kita menantang Tuhan, maka Tuhan menentang kita. Nah, saudara, itu berarti kita dilarang bersungut-sungut sama seperti orang Israel. Karena bersungut-sungut itulah Tuhan menentang mereka. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa sampai kita dilarang supaya tidak boleh bersungut-sungut? Karena orang yang bersungut-sungut akan dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Saudara, karena bersungut-sungut inilah Tuhan menghukum orang Israel. Tuhan membunuh mereka di padang gurun begitu banyak karena bersungut-sungut ini saja, saudara-saudara. Bersungut-sungut adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Saudara, untuk sesama kita manusia saja, ketika kita bersungut-sungut, paling ada orang yang memarahi kita. Apalagi di hadapan Tuhan, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara-saudara yang terkasih, berarti bersungut-sungut adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan, sehingga orang bersungut-sungut akan dihukum oleh Tuhan.
Jadi satu hal yang pertama tadi saya jelaskan bahwa Tuhan menentang orang yang bersungut-sungut. Lalu yang kedua, orang yang bersungut-sungut akan dihukum oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan membunuh orang Israel luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Ya, karena Tuhan sudah begitu banyak menolong mereka. Tuhan sudah banyak meluputkan mereka. Tapi mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka memang bersungut-sungut kepada Musa dan Harun di hadapan mereka. Tetapi sebenarnya kata Musa bahwa sebenarnya kalian bukan bersungut-sungut di hadapan kami, tetapi kalian bersungut-sungut di hadapan Allah. Itu berarti saudara-saudara yang terkasih, ketika kita bersungut-sungut, maka kita sementara bersungut-sungut bukan di hadapan manusia, tapi Tuhan yang mendengar itu, dan Tuhan tahu bahwa kita sementara bersungut-sungut di hadapannya. Karena bersungut-sungut ini bisa dihukum oleh Tuhan, sehingga dilarang untuk bersungut-sungut. Yang ketiga, saudara-saudaraku, mengapa sampai kita dilarang untuk bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut pertanda bahwa kita meragukan kesetiaan Tuhan. Saudara yang terkasih, Bilangan 14 ayat yang 36 dikatakan demikian. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu. Saudara, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan yang akan mereka duduki, saudara yang terkasih, ketika mereka kembali dari negeri itu, mereka memberitahukan kepada orang Israel apa yang memang mereka lihat. Kenyataan memang yang mereka lihat. Di sana ada orang yang perkasa, ada orang yang besar. Memang negeri itu subur. Tetapi orang yang mendiami itu orang-orang yang perawakannya besar, tinggi, dan membuat mereka takut. Memang fakta yang mereka lihat. Tetapi saudara-saudara, karena mereka tidak melihat bahwa kuasa Tuhan yang sudah menolong mereka, kekuatan Tuhan yang Tuhan sudah menolong mereka, mereka tidak melihat itu, sehingga mereka menceritakan sesuatu yang buruk bagi orang Israel. Hal ini menyebabkan orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, padahal melewati Danau Teberau, mereka sudah lihat mujizat luar biasa. Danau Teberau dibelah oleh Tuhan dan mereka bisa lewat. Dan bagaimana tiang api dan tiang awan yang merupakan penyertaan Tuhan ada dalam perjalanan mereka, saudara-saudara. Tuhan kasih makan mereka dengan mana di padang gurun. Tidak kekurangan mereka. Tapi toh mereka masih meragukan pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Bukankah Tuhan yang menyuruh Musa untuk membimbing orang Israel keluar dari Kanaan? Kalau Tuhan yang menyuruh Musa untuk membimbing mereka, berarti Tuhan yang akan peduli dengan mereka. Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar daripada kehidupan bangsa Israel menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa bersungut-sungut itu merupakan bersungut-sungut pertanda bahwa kita meragukan kesetiaan Tuhan. Saudara, dosa kita yang begitu banyak, persoalan yang begitu berat, yang dari yang ringan sampai yang berat, di mana Tuhan sudah menolong kita, dan kita akui bahwa kita ada sampai detik ini, itu semua karena Tuhan. Berarti Tuhan setia dengan kita. Pertanyaannya, kita setia dengan Tuhan? Saudara, kalau kita bisa mengakui bahwa Tuhan setia dengan kita, dan banyak cara Tuhan untuk menolong kita, bahkan orang-orang yang kita andalkan tidak bisa menolong kita, hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita, maka kita harus tahu bahwa Tuhan setia terhadap kita. Saudara-saudara yang terkasih, jadi dilarang kita bersungut-sungut. Karena apa? Karena bersungut-sungut pertanda bahwa kita meragukan kesetiaan Tuhan. Saudara, mungkin saat ini engkau sementara meragukan pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagimu, karena persoalan yang datang bertubi-tubi, krisis yang engkau sementara hadapi, sama seperti Abram yang ragu akan kesetiaan Tuhan mungkin karena dia mengorbankan istrinya untuk kenyamanan dia ketika terjadi krisis.
Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, belajar daripada ini semua ke depan dan seterusnya, supaya kita tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dari hari lepas hari dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa waduh, ini tidak mungkin kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan. Maka saudara, Allah itu setia. Allah itu setia, sehingga kita jangan bersungut-sungut. Dilarang kita bersungut-sungut. Karena apa? Karena Tuhan menentang orang yang bersungut-sungut. Yang kedua, karena bersungut-sungut menyebabkan penghukuman Tuhan. Dan yang ketiga, bersungut-sungut pertanda bahwa kita meragukan kesetiaan Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, jalani hari ke depan, jalani hidupmu dengan terus mengandalkan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah saudara diberkati melalui renungan firman melalui video ini. Bagi saudara yang diberkati, biar dibagikan kepada saudara-saudara seiman yang lain. Saudara yang terkasih, jangan lupa like and subscribe supaya terus mengikuti video-video terbaru, renungan video terbaru yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.